berbentuk seperti pasta. Ini sekitar 15-20 mili. Nah, kemudian kita tambahkan di setiap lubang tanam seperti ini. Kita pindah tanamkan. Persemaian sudah gondrong-gondrong, sahabat. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pindah tanam. Tapi sahabat, tahukah sahabat bagaimana cara beli untuk bisa menanam sayuran dengan lebih santai? Dalam arti kita hanya tinggal menanam, kemudian memupuknya bisa mungkin 1,5 bulan bahkan sampai 2 bulan dari sekarang. Bahkan pernah beli tidak memupuk sama sekali. Jadi apa sebenarnya pupuk dasar yang beli gunakan ketika beli melakukan pindah tanam ke area lahan? Simak video ini sampai habis, jangan di skip karena kalau di skip pasti rugi karena banyak materi yang terlewatkan. Beli pastikan dua bahan ini akan mengubah paradigma kita mengenai pupuk. Di sebelah sini, sebelah kanan ini adalah pisang yang sudah kelewat waktu. Artinya pisang yang sudah membusuk karena kita mungkin lupa menyimpannya atau mungkin karena memang terlalu banyak stok sehingga kita tidak mampu menghabiskannya. Jadi itu pisang yang sudah membusuk. Kemudian di sebelah kiri, nah, ini adalah kulit telur. Seperti biasa, ini adalah elemen yang sangat penting dalam pertanian organik. Daripada bahan ini terbuang sia-sia, karena pada dasarnya kedua bahan inilah bahan yang biasanya disimpan dan berakhir di tempat sampah. Akan tapi saat ini di Bali Organik TV kita akan manfaatkan menjadi pupuk dahsyat, pupuk dasar yang bisa membuat kita lebih santai dalam melakukan pemupukan, terutama dalam menanam sayuran usia pendek. Pertama, langsung saja kita akan hancurkan dulu pisangnya. Jadi sini beli siapkan talenan, kita akan potong-potong. Sudah semua dipotong kecil-kecil seperti ini, tujuannya adalah untuk mempermudah kinerja blender. Nah, sekarang beli akan masukkan ke dalam blender seperti ini. Masukkan pisangnya semuanya. Jadi tadi beli menggunakan satu sisir. Kalau di Bali disebutnya sebagai satu ijas. Setelah masuk, kemudian kita masukkan saja kulit telurnya ke dalam alat blender ini. Jadi sebelum masuk diremas dulu, Mbak. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Kemudian masukkan air non klorin. Sahabat juga bisa menggunakan air hujan. Jadi kalau di tempat sahabat tidak ada air yang tidak mengandung klorin, jadi sahabat bisa tambahkan air hujan, tambahkan terus kurang lebih sekitar setengah liter. Nanti kalau kurang terlalu pekat bisa kita tambahkan lagi. Oke, stop. Kemudian kita akan blender. Ingat rumus yang diajarkan dalam memblender bahan organik. Jangan langsung saja dipukul rata, tapi gunakan metode jeda seperti ini, sahabat. Nah, intinya adalah kita tidak membiarkan pisaunya menjadi panas, karena pisau yang panas akan meningkatkan suhu di dalam sini dan akan merusak zat yang sebenarnya kita butuhkan untuk memupuk tanaman. Tapi dengan adanya pemanasan maka zat akan berubah menuju ke zat yang lainnya. Jadi perubahan zat karena perubahan suhu itu sudah lumrah dalam pengolahan bahan organik. Nah, ini adalah raised bed yang sebenarnya sudah berkali-kali beli tanami. Dan pada saat ini raised bed ini sudah beli kosongi kurang lebih sekitar 2 minggu sejak terakhir kali panen. Barusan beli sudah olah dengan cara sederhana, jadi beli tinggal mencangkulkannya, mengaduknya. Kemudian beli tidak menambahkan sedikit pun pupuk dasar lagi, apalagi berupa pupuk kandang maupun pupuk kompos. Tadi yang tadi beli tambahkan hanyalah sedikit arang sekam, kemudian juga beli cangkul dan juga, nah di sini sudah saya bisa lihat. Nah ini, nah sudah tahu ini apa? Ini adalah abu, sahabat ya. Jadi abu bakaran yang beli sebar sebagai pengganti kapur dolomit, sebagai pengganti kapur dolomit. Selain itu juga di sini tinggi akan yang namanya potasium atau kalium. Jadi menetralkan tanah, juga bisa menambahkan zat hara makro yang sangat penting untuk bekal tumbuh kembang tanaman yang akan kita tanam di sini. Jadi ini baru saja beli aduk, beli balik seperti itu, sahabat. Beli tidak menambahkan sedikit pun pupuk kompos maupun pupuk kandang ataupun pupuk kotoran hewan. Nah, langsung saja di sini beli akan tunjukkan.
Yang pertama tadi ini. Nah, seperti ini hasilnya sahabat ya. Benar-benar sudah hancur lumer. Tapi di sini tentu saja kita harus pindahkan dulu ke dalam ember ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini sahabat ya. Berbentuk seperti pasta. Kemudian setelah itu pastikan sahabat sudah membuat lubang tanamnya. Nah, ini sudah bikin lubang tanam. Jaraknya kurang lebih setiap lubang tanam ini sekitar 40 cm, karena beli akan menanam sayuran. Itu pun sayurannya adalah sayuran yang usia pendek, jadi tentu saja jarak tanamnya tidak terlalu rapat. Jadi cukup sekitar 40 cm. Kedalamannya juga tidak terlalu dalam sahabat ya. Kira-kirakan atau perhatikan usia persemaian sahabat dan besarnya untuk menyesuaikan lubang tanam yang akan kita gunakan. Nah, akhirnya kita sampai pada pemberian pupuk dasar. Pupuk dasarnya adalah pisang yang dicampur dengan kulit telur. Sebenarnya itu saya cukup, tapi tadi beli tambahkan biang kompos karena beli ingin menjaga tanaman ini agar bebas dari yang namanya serangan layu mendadak yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Itu sebabnya beli membekalinya dengan biang kompos. Bagi sahabat yang tak milikinya, silahkan tidak usah menggunakannya karena 2 bahan itu saja sudah cukup untuk menjadi bekal tanaman tumbuh sampai usia sebulan bahkan lebih. Ya, tuangkan kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Ini sekitar 15 sampai 20 mili. Nah, kemudian kita tambahkan di setiap lubang tanam seperti ini sahabat ya. Ingat tadi beli sudah pesan di awal beli memperkenalkan media ini. Media ini benar-benar subur karena kombinasi dari bahan organik yang kita tambahkan ketika kita menggunakannya kembali. Jadi tadi kebetulan beli untuk mencoba pupuk ini, beli sengaja tidak menggunakan yang namanya pupuk tambahan, pupuk pada tambahan berupa kompos maupun pupuk kotoran hewan. Jadi cukup gunakan ini 15 mili sampai 20 mili sudah cukup sahabat ya. Jadi di setiap lubang tanam seperti ini. Jangan lupa yang krusial juga adalah penambahan dari abu. Dia sudah jelaskan tadi di awal video. Kalau sahabat masih penasaran mengenai abu, ketik saja Bali Organik TV abu. Jadi di sana sudah lengkap pembahasannya. Nah, ini persemaian yang akan beli sudah siap beli pindah tanamkan. Di sini ada sawi, kemudian juga ada tomat. Nah, kan tomatnya ini sudah oversize. Seharusnya sudah dari sejak beberapa hari yang lalu beli pindah tanamkan, tapi karena kesibukan saat ini baru bisa beli pindah tanamkan. Jadi sampai saya lihat pertumbuhannya sangat baik meskipun tingkat penyebaran benihnya terlalu rapat, tapi daunnya tebal dan juga mengkilap seperti itu sahabat. Nah, jadi sebelum pindah tanam, nah ini yang penting. Jadi sahabat siapkan. Nah, di sini sudah siapkan. Ini adalah air kunyit. Bagi sahabat yang belum menonton videonya mencapai bahkan sampai 3 juta lebih view. Jadi videonya ada di sini sahabat ya. Nah, yang ini sahabat, jadi sudah sejak bertahun-tahun lamanya beli berpesan kepada sahabat, jadi manfaatkan kunyit. Nah, ini air kunyit sahabat ketika kita melakukan pindah tanam karena manfaatnya nyata sekali. Oke, kita langsung saja ya sahabat ya. Jadi kita siramkan seperti ini. Usahakan menyiramnya dari bagian pinggir sahabat ya, agar tidak merusak daerah perakaran. Intinya adalah membuat tanah atau media ini menjadi lembab terlebih dahulu, mempermudah kita untuk mengambilnya nanti. Tidak juga membuat akar menjadi stres ketika kita pindah tanamkan. Kayaknya fase-fase yang menentukan bagaimana pertumbuhan tanaman nantinya di lubang tanam ini. Jadi siram secara merata, pastikan media menjadi lembab seperti itu. Nah, kemudian setelah dipindah tanamkan sahabat, jangan lupa untuk saatnya bersantai. Karena apa? Karena tanaman sudah kita bekali dengan makanan yang akan membekalinya dalam kurun waktu yang cukup, bahkan sampai kita panen. Sampai bisa buktikan sendiri dengan catatan ketika mengolah tanam, jangan lupa tambahkan sekam bakar maupun abu bakaran. Itu akan membuat tanaman kita menjadi lebih nyaman hidupnya sehingga mampu berproduksi secara maksimal. Dan jangan lupa juga, nah seperti yang beli selalu ajarkan, kalau daerahnya panas atau daerah rendah yang memiliki suhu yang ekstrim seperti tempat beli, sahabat tidak ada salahnya menambahkan pelindung berupa paranet seperti ini. Nah, berikan selama kurang lebih 1 minggu setelah pindah tanam. Setelah itu sahabat bisa lepas. Nah, sekian dulu ya, permisi.
besar Bali Organik TV. Dan jangan lupa menanam hari ini dan panen esok hari. Sampai jumpa.